Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fikih munakahat. Bagaimanakah kedudukan saksi dalam nikah, talak dan rujuk? Mari kita saksikan video berikut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini Allah tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah tersebut kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu selaku dosen pembimbing dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan. Kembali kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai kedudukan saksi dalam nikah, talak dan rujuk. Dalam pernikahan, saksi adalah orang yang menyaksikan langsungnya akad ijab dan kabul antara dua orang yang berakad, yaitu antara wali dari pihak perempuan dan calon mempelai laki-laki. Membahas tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Saksi merupakan salah satu dari beberapa rukun nikah. Tanpa adanya saksi, maka suatu pernikahan tidak bisa dilangsungkan, karena yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, suatu akad pernikahan adalah dua orang saksi yang adil. Membahas tentang tugas saksi. Saksi adalah secara tidak langsung, yaitu untuk menjaga apabila ada tuduhan dari orang lain atau kecurigaan dari orang lain terhadap sah atau tidak sahnya akad pernikahan tersebut. Dan yang kedua, untuk menguatkan janji mereka antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sampai ke keturunan mereka. Dan yang ketiga, tugas dari seorang saksi adalah untuk menyaksikan langsungnya suatu akad pernikahan dan menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad yang dilantunkan oleh dua orang yang berakad. Mengenai saksi dalam pernikahan, tidak semua orang bisa menjadi saksi, karena dalam pernikahan ini ada beberapa ketentuan atau syarat menjadi saksi. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam, dan yang kedua, saksi itu harus laki-laki, dan yang ketiga, saksi itu harus baligh dan berakal, dan yang keempat, saksi itu harus bisa melihat, mendengar dan menyaksikan jalannya suatu akad, dan yang kelima adalah adil. Adil di sini adalah orang yang benar-benar apabila akad tersebut sah dia katakan sah, dan apabila akad tersebut tidak sah dia katakan tidak sah, maka itulah yang dikatakan dengan saksi. Membahas tentang saksi ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW qala, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan adanya dua orang saksi. Maka di sini dapat kita simpulkan, tanpa adanya dua orang saksi yang adil, maka suatu pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Maka daripada itu, saksi merupakan salah satu dari beberapa rukun nikah. Kemudian, kedudukan saksi dalam hal talak. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan saksi ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa dalam hal talak tidak harus mendatangkan saksi. Kenapa demikian? Karena dalam hal talak ini adalah hak penuh antara suami terhadap istrinya, jadi tidak perlu mendatangkan saksi. Kemudian kedudukan saksi dalam rujuk. Menurut pendapat jumhur ulama, menghadirkan saksi dalam rujuk ini adalah wajib, karena sama halnya dengan menghadirkan saksi ketika akad pernikahan, karena hal rujuk ini adalah mengembalikan hubungan antara mereka berdua kepada hubungan pernikahan, maka dalam hal ini wajib mendatangkan saksi.
Selanjutnya subtema yang pertama, yaitu pengertian nikah, talak dan rujuk. Yang pertama, pengertian nikah. Nikah secara bahasa berasal dari kata nakaha yang berarti bercampur. Menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban setelahnya. Mengenai dasar hukum nikah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang artinya, maka nikahilah olehmu akan perempuan itu 2 orang atau 3 atau 4, dan jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup dengan 1 saja. Kemudian pengertian talak. Talak berasal dari kata talaqa yang berarti bercerai atau berpisah. Menurut istilah, talak adalah melepaskan hubungan dari pihak suami kepada pihak istri dengan lafaz tertentu. Di kalangan orang Arab, lafaz yang populer kita dengar yaitu seperti anti tolikun, yang berarti kamu adalah orang yang tertalak. Dengan dilantunkan lafaz tersebut dari pihak suami kepada istri, maka jatuhlah talak antara mereka. Mengenai talak ini, sering kita dengar bahawa sesungguhnya talak adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi at-talaqu. Dari Ibnu Umar ridha Allah dari keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara hal yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu pengertian rujuk. Secara bahasa, rujuk berasal dari kata raja'a yang berarti kembali. Menurut istilah, rujuk adalah suami kembali kepada istrinya yang telah tertalak, yang mana masih dalam masa iddah, yaitu dalam jangkau waktu 4 bulan 10 hari. Waktu masa iddah ini diberikan kepada si suami karena dia berhak memilih antara mengembalikan hubungan mereka ke dalam pernikahan atau benar-benar untuk mengakhiri hubungan mereka. Mengenai dasar hukum rujuk terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza abalagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimu syahadata lillah. Yang artinya, apabila mereka telah mendekati masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan mendatangkan saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan yaitu pendapat ulama tentang saksi dalam nikah maupun talak dan alasannya. Baik, yang pertama adalah tentang nikah. Menurut jumhur ulama bahwa saksi dalam nikah hukumnya wajib, dengan berdalilkan dalam hadis Nabi yaitu tidak ada nikah tanpa wali dan 2 orang yang adil. Maksud dari 2 orang yang adil ini adalah saksi. Begitupun Imam Malik dan Ibnu Hazm, mereka mengatakan bahwa saksi dalam nikah itu wajib, tetapi dalam pandangan yang berbeda. Yang pertama, Imam Malik mengatakan bahwa saksi dalam nikah itu tidak perlu mengatakan sah, yang penting ada. Dan Ibnu Hazm sebaliknya mengatakan bahwa saksi nikah itu perlu mengatakan sah. Baik, selanjutnya adalah saksi dalam talak. Menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam talak itu tidaklah wajib karena itu merupakan hak dari suami, dan tidak ada satupun dalil dari hadis Nabi maupun Al-Quran mengatakan bahwa talak itu wajib
memiliki saksi? Jika ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baiklah, pada pembahasan kita kali ini kita akan masuk ke dalam pendapat ulama. Pendapat ulama di dalam saksi rujuk. Nah, kita akan membahas tentang apa itu rujuk. Rujuk adalah berasal dari bahasa Arab yang mana roja'a yarji'u ruji'at, yang artinya kembali atau mengembalikan. Sedangkan menurut istilah, rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya, baik itu istrinya dalam masa iddah ataupun setelah menikah dengan orang lain lalu bercerai kembali. Nah, para fuqaha berbeda pendapat di dalam masalah saksi yang ada dalam rujuk. Apakah itu diwajibkan atau dianjurkan? Yang pertama, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib hukumnya menghadirkan saksi dalam rujuk, sebagaimana yang telah terjadi di dalam akad nikah, yaitu 2 orang saksi. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa tidak diwajibkan menghadirkan saksi dalam rujuk. Tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di dalam saksi dalam rujuk ini? Karena adanya pertentangan qiyas dengan makna zahir Al-Quran, yaitu wa ashhidu zawai adlim minkum, yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa barak umurana bi kiramatil Qur'an. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat kepada ibu yang mengajar, selanjutnya kepada teman-teman dimanapun berada. Baiklah, saya Yasi Mulyardi dari kelompok 2 akan melanjutkan hasil dari presentasi teman saya sebelumnya, yaitu tentang pendapat ulama yang terkuat mengenai saksi. Yang pertama yaitu pendapat ulama yang terkuat mengenai saksi dalam nikah. Di antara beberapa pendapat yang dikemukakan oleh rekan saya sebelumnya, maka di sini kami mengambil pendapat yang paling kuat, ialah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i beserta jumhur ulama lainnya, yang mana mereka mengatakan bahwa tidak sah satu pernikahan tanpa adanya 2 orang saksi yang adil, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Selanjutnya, pendapat yang terkuat mengenai saksi dalam talak. Mengenai saksi dalam talak, pendapat yang terkuat juga masih dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yang mana beliau mengatakan bahwa tidaklah wajib mendatangkan seorang saksi dalam talak, karena beliau berpendapat bahwa talak merupakan hak yang dijatuhkan oleh Allah kepada tangan suami, dan tidak dijatuhkannya hak tersebut kepada orang lain, termasuk di dalamnya 2 orang saksi. Selanjutnya yaitu pendapat yang terkuat mengenai saksi dalam rujuk. Pendapat yang terkuat mengenai saksi dalam rujuk masih dikemukakan oleh Imam Syafi'i beserta jumhur ulama lainnya, yang mana mereka mengatakan bahwa mendatangkan saksi pada saat rujuk hukumnya wajib, sebagaimana beliau mengatakan bahwa mendatangkan saksi pada saat rujuk sama hukumnya dengan mendatangkan saksi pada saat pernikahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.